Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari saya undang kita ke depan yuk. Lebih baik agak maju ke depan daripada di belakang semua. Bisa pindah saudara, saya undang. Lah, Bu Susi pelopornya. Lah, butek lagi. Bagus. Ayo Steve yang muda-muda. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bersedia pindah duduknya. Kita akan memulai ibadah kita saudara pagi hari ini. Kita naikkan syukur semua yang terjadi di dalam hidup kita karena kasih dan setia Tuhan. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagi siapakah aku ini. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan semakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima Tuhan, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa
besar. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang telah mengasihi akan kami, Allah yang telah memberkati akan kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Puji syukur patut kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya, Engkau telah meluputkan kami Tuhan, Engkau telah menaungi dan melindungi kami. Patut kami naikkan syukur. Atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu, Allah yang begitu mengasihi akan kami mau sembah Engkau. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku,
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Dengan apa akan ku balas? dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Dengan apa akan ku balas? dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Selamanya, selamanya. selamanya Tuhan kami akan bersyukur. Selamanya, Selamanya Tuhan kami akan bersyukur. selamanya. Tuhan, dengan apa kami akan membalas semua kebaikan yang telah kami terima. Tuhan, Engkau begitu baik, bahkan teramat baik bagi kami. Engkau Allah yang senantiasa peduli akan hidup kami, dan Engkau tidak membiarkan kami Tuhan. Engkau senantiasa menolong, menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan, apa Tuhan yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Saat ini kami ingin Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Karena itu yang bisa kami balaskan kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Allah yang patut kami sembah selama kami hidup. Terima kasih Tuhan, urapi setiap anak-Mu yang mengambil bagian beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu akan urapan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Bapakku, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hari ini. Amin. Saudara, kalau mendengar di luar, saudara dan saya pasti khawatir. Tetapi kesempatan yang ada, mari saudara kita gunakan. Kita mau senantiasa memuji Tuhan, kita mau senantiasa menyembah Tuhan. Saudaraku, bersyukur kalau saat ini, pagi ini saudara dan saya masih ada di tempat ini. Ya saudara, mari saudaraku kita bangkit berdiri. Karena kita punya Allah yang begitu dahsyat ya saudara. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hai, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa,
tiada Allah yang seperti Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, lagi rangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hai, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah saudara dan Allah saya itu adalah Allah yang luar biasa. Dalam setiap kehidupan kita, semuanya ada di bawah, ada seizin dengan Tuhan. Saudaraku, itulah Allah kita. Kita tidak dibiarkan jatuh tergeletak, karena Dia yang berkuasa, berdaulat penuh atas kehidupan kita. Mari, Dialah perisai bagi kita. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku, Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku, Tuhan, kota bentengku. Yesus, keselamatanku, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku, Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku, Tuhan, kota bentengku. Yesus, keselamatanku, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan.
Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, lembu terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahan.
berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap walau pohon ara, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku tetap setia, karena Yesus tetap, namun aku tetap setia Tuhan, namun aku tetap setia, karena Yesus tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menaruh harapan kami padamu Yesus, karena Engkau juru selamat kami, kota benteng kami yang teguh, dan melindungan kami ada padamu ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, bentuk kami Tuhan, bentuk kami agar kami boleh serupa dengan Engkau. Mari Tuhan, mari Roh Kudus selalu lingkupi kami agar kami boleh mendengar firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Syukur Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau urapi pembawa firman-Mu Tuhan, Kau urapi supaya apa yang keluar dari mulutnya itu semua berasal dari Engkau. Tidak ditambah-tambahkan, tapi itu semua berasal dari Engkau, berasal dari Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kami, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Syukur Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita saudara, kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Sebetulnya saya tidak perlu berkhotbah, tidak perlu menyampaikan firman. Karena semua dari awal tadi sampai terakhir kita berdoa untuk mendengarkan firman. Penghiburan Roh Kudus. Saudara rasa? Saudara rasa? Tuhan hadir di sini. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu setiap kesulitan kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin memberi kesempatan kepada Ibu Yongki, Ibu Yohana untuk menyampaikan sharing
bagaimana dia mengalami Tuhan dalam hidup keluarganya. Dia mendapat seorang cucu yang sudah lama dia gumulkan. Mari saya beri kesempatan Ibu Yohana sebentar saja apa yang ada di dalam hatinya supaya bisa memuliakan dia. Tujuannya satu, saudara, kita muliakan dia. Silakan. Shalom pagi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini serangan mendadak dari Bu Gembala. Tanpa konfirmasi sama saya, langsung ditodong suruh bersaksi di sini. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal Tuhan sebagai penopang, perlindungan kita di masa-masa sulit seperti ini. Kembali ke kesaksian saya mengenai cucu saya yang pertama. Anak-anak menikah di tahun 2014, tepatnya 11 Januari 2014. Dan selama 8 tahun penantian untuk mendapatkan seorang momongan. Tapi saya percaya anak-anak saya itu benar-benar punya iman kepada Tuhan. Karena saya sebagai orang tua hanya memberi saran dan support. Ayo ke dokter ini, ayo ke sini. Tapi mereka selalu bilang, Ma, kalau Tuhan memang sudah percaya Yudi dan Ratna untuk menjadi orang tua, pasti dikasih. Kemudian saya selalu, ya ayo nyoba ke dokter, mungkin ada masalah. Mereka nurut, ya ke dokter tapi memang enggak ada masalah. Sampai satu hari di tahun 2021, Yudi bilang, Ma, kayak Tuhan kayak benar-benar udah kasih berkat buat Yudi, Mbak Ratna untuk satu percayaan punya momongan. Kita selalu support dalam doa, sampai juga berterima kasih sama Pak Gem, Bu Gem, Om Yan maupun Tante Erna, selalu enggak bosen-bosennya support buat Yudi dan Ratna sampai punya momongan. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Gembala, Bu Gembala, SCTS Blessing yang selalu tidak pernah bosen mensupport doa setiap pergumulan jemaatnya. Inilah yang saya bangga dengan Pak Gem dan Bu Gem saya. Tanpa pilih-pilih jemaat mana yang harus didoakan, tapi mereka selalu support untuk kami yang di SCTS Blessing. Terima kasih waktu yang disampaikan. Saudara, kita semua sadar kalau Tuhan itu selalu mengasihi kita. Bahkan setiap saat Dia tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ada penyertaan dalam hidup kita. Meskipun kita jauh dari Tuhan, tapi Dia sekali-kali tidak berpaling kepada kita, Dia tidak meninggalkan kita. Dikatakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, itu janji yang dapat kita pegang saat hati kita mengalami kesusahan, saat hati kita sedih. Kita sebagai anak-anaknya tidak boleh sampai melupakan Tuhan, ya saudara. Segala yang dapat kita lakukan di dunia ini, kita sadari bahwa semuanya itu kita bisa lakukan karena anugerahnya, karena perlindungannya, karena penyertaannya. Kita wajib bersyukur dalam segala hal. Kalau tadi kita perhatikan, apa yang kita nyanyikan bersama, apa yang kita naikkan bersama adalah syukur kepada Tuhan.
Tidak ada yang bisa kita balaskan kebaikan Tuhan apapun selain rasa syukur kita kepadanya. Mari kita bersama-sama membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, mari kita berdiri, kita baca dengan bersuara. Enggak perlu keras-keras, tapi minimum telinga kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan pagi hari ini. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, kalau saya mengatakan mengucap syukurlah, mungkin saudara mengatakan, angel Bu, angel Cik. Saudara, di dalam gereja, jangan ngomong di luar sana, tapi di dalam gereja, ini pun ada 3 macam tipe orang. Yang pertama, itu tipe orang yang meskipun mendapat sesuatu yang baik, itu enggak bisa mengucap syukur. Mungkin di sini enggak ada, kalau di dalam gereja enggak ada. Ya. Tapi yang kedua, itu bisa mengucap syukur kalau dapat berkat dari Tuhan. Dapat kenaikan tingkat, mendapat kedudukan, mendapat jabatan. Pokoknya mendapat yang bagus, yang membuat kita ini bangga, terkejut. Wah, bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi yang ketiga adalah di dalam suka maupun di dalam duka, apa yang tidak enak dirasakan, apa yang dialami tidak mengenakkan, bisa mengucap syukur. Ini yang harus ada di dalam hati kita. Saya berharap yang tipe level 2 itu sudah minggir dari kita, sudah enggak ada lagi. Tapi yang level ketiga, yang mengalami enggak enak, itu tetap bisa bersyukur. Saudara, saya melihat, saya merasakan tadi begitu penghiburan dalam puji-pujian. Tidak seorang pun yang mengalami, tidak hanya satu orang yang mengalami kesulitan. Semua, hampir semua mengalami kesulitan. Tapi ingat pujian tadi yang terakhir kita nyanyikan bersama. Kita harus tetap setia. Karena apa saudara? Karena Tuhan kita setia. Mengapa sih kita harus mengucap syukur? Mengapa saudara harus mengucap syukur? Ini loh saudara, mengucap syukur itu karena kehendak Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah. Mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Jangan sampai kita ngomong begini, kalau
Kalau ada pekerjaan, kalau ada uang, kalau semuanya lancar-lancar, ya bisa bersyukur. Tapi sekarang bagaimana? Sudah doa loh, Bu. Sudah mentok doanya. Tapi kenapa ya kok enggak ada jawaban? Kenapa ya kok seperti ini? Saudara, mengapa tadi Ibu Yohana saya suruh sharing ke depan? Saya sebagai ibu di sini dan Pak Joni sebagai papa di sini, ayah di sini. Kalau jemaat mengalami sesuatu, itu pun kami juga mengalami. Bayangkan saudara, 8 tahun. 8 tahun itu lama atau sebentar saudara? Kalau kita ngomongnya cuma 8, sebentar ya. Tapi penantian selama 8 tahun. Saudara, hati saya ini sampai enggak karu-karuan. Kalau sudah dia ngomong, Oma cantik ini ngomong, Bu, doain Yudi supaya dapat momongan. Hati saya itu rasanya itu, gitu ya saudara. Sampai saya ini gini, iya, saya ini setiap kali berdoa, saya enggak lupa, saya ngomong sama Tuhan. Saya mengucap syukur, karena apa saudara? Kita ini enggak tahu rencana Tuhan, kita ini enggak tahu waktunya Tuhan, kita enggak tahu apa yang terjadi ke depan. Benar saudara? Benar enggak? Benar, kita enggak tahu. Tapi saya cuma ngomong gini, yang terakhir karena saya enggak tahan, saya ngomong langsung sama dia. Saya bilang, entah dia ingat apa enggak. Saya bilang, nanti kalau Yudi dan Ratna sudah siap untuk menerima anak itu, Tuhan pasti kasih kok. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Dia pasti kasih. Saudara namanya kepingin ya sampai dia nyuruh, ayo ke dokter ini, ke dokter itu, ke dokter ini untuk bayi tabung segala macam. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Karena punya anak rohani yang luar biasa. Yudi itu pegang teguh dengan janji Tuhan. Dia ngomong, nanti kalau saatnya Tuhan pasti kasih. Saudara, itu yang saya bisa banggakan karena dia imannya bisa terbaca, bisa terlihat dari perilakunya. Begitu tahun 2021 saya mendengar bahwa Ratna sudah positif, saya tetap berdoa saudara. Karena saya enggak mau kecewa. Bisa toh saudara, 4 bulan terus enggak taunya keluar. Bisa kan? Tapi saya ngomong sama Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur. Karena Engkau itu luar biasa. Engkau tahu kalau dia sudah siap Tuhan. Engkau yang memberkati dia. Saudara ternyata, ini tadi kan cepet-cepet dia ngomong. Jadi saya sambung sedikit. Boleh ya Bu Yohana? Tadi dia ngomong itu kan hanya 8 tahun penantian. Saudara tahu, ternyata Ratna ini ada mium di dalam kandungannya. Dan mium itu kalau diangkat, kan uang lagi ya saudara. Kan operasi lagi. Tapi yang namanya Tuhan itu merencanakan luar biasa. Saudara, apa yang harus disiapkan keuangan untuk operasi dokter, itu juga Tuhan yang menyiapkan. Tuhan itu baik dan dia mencukupi segala kebutuhannya. Bahkan operasi mengangkat kandungan ini dilakukan oleh dokter yang menolong kelahiran Daniel. Namanya Daniel ya saudara, cucunya Ibu Yohana ini. Dan sekalian dokter ini dengan sukarela mengambil miumnya tanpa bayar saudara.
Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Mungkin kelihatannya kecil, lah wong cuman gitu. Tapi ini sesuatu kesaksian yang besar karena Tuhan berperkara atas hidup rumah tangga Yudi dan Ratna. Puji Tuhan. Dalam keadaan yang susah, kita ucapkan syukur kepada Tuhan dengan tulus hati. Maka Tuhan akan menambahkan berkat kepada saudara. Berkat itu bukan berkat keuangan ya saudara. Bukan berkat hanya berkat keuangan, tapi berkat itu banyak sekali. Satu persatu yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara, saya enggak tahu karena saya tidak tinggal bersama-sama dengan saudara. Saya enggak tahu pergumulan saudara masing-masing. Tetapi ketika apa yang saudara ucapkan, ngomong dengan saya, bicara dengan saya, dengan suami, maka itu juga menjadi doa saya. Itu menjadi pergumulan saya untuk saudara masing-masing. Saya sebut nama saudara masing-masing. Saudara, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur, kita bisa mengucap syukur, kita enggak pakai kekuatan kita sendiri. Kita enggak ngomel-ngomel dengan Tuhan. Kita enggak marah-marah dengan Tuhan. Maka Tuhan itu yang menolong karena Dia tahu kebutuhan dan Dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Amin, saudara. Apapun masalahnya. Karena di balik semuanya itu ada kemuliaan yang akan Tuhan tunjukkan. Ketika kita enggak mengerti, ketika kita enggak tahu apa-apa. Memang satu rasanya kesal ya saudara, yang dialami oleh Bu Yohana. Kok keadaan kayak gini, aku ini dapat cucu. Saya langsung begitu. Enggak atek ngomong gitu ya, bersyukur, enggak apa-apa. Ini adalah keturunan ilahi. Kamu enggak usah ngomong macem-macem, enggak ada dana, enggak ada apa. Itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Tuhan yang menyediakan, karena Dia adalah Jehovah Jireh. Dia Allah yang mengadakan, Dia Allah yang menyediakan. Bagi bisnis-bisnis saudara yang lagi melesu, saudara bersyukurlah, bersyukurlah. Karena bersyukur itu adalah kunci untuk mendatangkan berkat bagi saudara. Saudara, kita akan buktikan kita bersyukur dengan hati yang tulus supaya Tuhan bisa menambahkan berkat itu kepada saudara. Saudara, sebelum kita lebih jauh, kita akan baca di Lukas 11 ayat 9 sampai 13 supaya kita ini bisa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara, di sini tidak ada mengucap syukur, tapi di sini saya ingin
menjelaskan sedikit kepada saudara bahwa ini yang bisa kita pelajari untuk kita dapat mengucap syukur. Saudara, kita ini setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ini adalah anak-anaknya. Amin, saudara. Amin. Kita ini anak-anaknya. Dikatakan di sini, kita ini minta kepada Tuhan, kita ini anaknya, saudara. Enggak mungkin kalau kita berdoa, kita minta kepada Tuhan. Tuhan itu kasih ular dan kalajengking kepada kita. Artinya apa? Kasih yang enggak baik kepada kita. Enggak, saudara. Dia memberi yang terbaik untuk kita. Saudara, status kita ini anak. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, siapa yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita ini anak-anaknya, saudara. Jadi apabila kita mengalami kesulitan, baiklah kita meminta kepada Bapa kita, supaya kita bisa bersyukur. Jangan sampai kita ngeluh, sudah berdoa loh Bu, tapi enggak ada jawabannya. Saudara, enggak bisa Tuhan itu memenuhi keinginan kita langsung. Karena Dia itu tahu yang terbaik untuk kita. Ini harus kita mengerti. Coba masukkan di dalam pikiran kita. Aku ini anaknya. Kalau aku berdoa kepadanya, maka Dia itu mendengar. Yeremia 29 ayat yang 11. Kita baca. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dia tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan, tapi Dia memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari hati kita tulus ngomong sama Tuhan. Apabila keadaan enggak baik terjadi, permohonan kita tidak selalu dikabulkan, tapi Dia Bapa yang baik. Dia tahu yang terbaik. Ngomong, ucapkan firman ini. Karena janji Tuhan itu seluruhnya kita nikmati, kita boleh menikmati. Karena kita anak-anaknya. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku percaya bahwa rancangan yang ada padaku, Engkau tahu Tuhan. Dan aku sekali-kali enggak percaya kalau kecelakaan itu bisa menimpa aku. Bukan rancangan kecelakaan, aku percaya hari depan yang penuh harapan, itu yang menjadi bagianku. Amin, saudara. Ini yang saya ingin sampaikan. Yang pertama tadi, ingat bahwa kita ini anaknya. Yang kedua, ingat bahwa Tuhan itu merancangkan kepada kita. Bukan rancangan-rancangan yang jelek, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan hari depan yang penuh harapan. Yang ketiga, Roma 8 ayat yang ke-28. Mari kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini firman, saudara. Ini yang memberikan kepada kita juga bagaimana kita bisa mengucap syukur. Karena Allah, Tuhan sendiri, itu yang turut bekerja dalam hidup kita. Saudara, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Apa artinya mendatangkan kebaikan? Tidak ada yang membuat hidup kita ini celaka. Kita ini di dalam perlindungan Tuhan. Saudara,
ada dua hal di dalam ayat ke-28 ini. Bisa yang pertama Tuhan itu mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita ya saudara. Tapi yang kedua, kadang-kadang kita ini mengalami hal yang tidak baik. Dalam hidup ini tidak selalu baik semua saudara. Ada hal yang tidak baik. Tapi bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kadang-kadang ya saudara, kalau kita mengalami hal yang tidak baik, kita ini bisa merasakan gini, aduh Tuhan, apa ya Tuhan, salahku ya Tuhan. Kadang-kadang itu seperti itu saudara, kerasa ya saudara, pasti kerasa. Apa ya Tuhan, yang tidak benar apa Tuhan, tolong Tuhan, bicara supaya aku bisa minta ampun. Saudara, waktu Ko Joni mengalami kecelakaan dan hampir berangkat. Kalau saya mengatakan saya sendiri melihat keadaannya itu sudah nggak mungkin hidup. Bukan saya enggak beriman ya saudara. Melihatkan dia seperti itu saya sampai terakhir itu sudah enggak ada air mata yang keluar. Sudah enggak sadar, sudah diajak ngomong itu kosong ya saudara. Saya cuman ngomong, saya bisiki telinganya karena saya tahu orang yang mau berangkat itu biasanya rohnya itu masih bisa minta ampun sama Tuhan, masih bisa bicara sama Tuhan. Jadi saya bersyukur, saya menyerahkan dia kepada Tuhan, tapi saya juga ngomong sama dia. Saya bilang, yang kamu minta ampun ya, ampunono ya orang-orang yang menyakitkan kamu. Sebab saya ngerti firman saudara, orang yang tidak bisa mengampuni sampai pada akhirnya ya bukan kerajaan surga lagi yang menjadi bagiannya, tapi bisa-bisa neraka yang menjadi bagiannya. Saya enggak mau itu terjadi saudara, karena kami sudah mengasihi Tuhan, kami melakukan firman Tuhan, sampai pada akhirnya kami mau lulus ya saudara. Jadi saya bisiki dia, sampai terakhir dia sadar, mungkin karena dia bosen ya saudara, saya bisiki itu. Dia ngomong, sudah kok, aku ini sudah berdoa, aku ini sudah mengampuni orang-orang yang nyakitkan hati. Benar ya, benar. Sungguh ya, sungguh. Saya ini enggak yakin saudara, tapi dia ngomong seperti itu. Saudara, semua yang enggak baik yang terjadi dalam hidup saya, waktu itu kan hal yang enggak baik. Saya kira saya ditinggal pulang ke surga. Tapi setiap jam 2 pagi, saya bisa bersekutu dengan Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya bersyukur karena saya akan melihat kemuliaan yang akan Kau nyatakan. Sekarang saya enggak melihat Tuhan, saya enggak tahu. Tapi apa yang Kau nyatakan, saya percaya Engkau akan menyatakannya. Sekarang saya enggak melihat, kelihatannya dia linglung. Sampai ada jemaat yang mengatakan, Cik Debbie jangan terlalu berharap Ko Joni sembuh dengan normal. Sepertinya kalau Ko Joni sembuh, Ko Joni ini jadi linglung. Dia cuma ngah-ngoh gini. Saya tolak saudara perkataan itu. Saya tolak perkataan itu. Saya ngomong, Tuhan, Engkau berbuat hal yang spektakuler. Kalau Engkau menyembuhkan, Engkau sembuhkan dengan sempurna. Tuhan, aku enggak tahu darah 17 cc yang ada di batang otak. Aku enggak tahu. Tapi yang aku tahu, tangan-Mu yang penuh kasih menjamah dan mengeluarkan darah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur karena Engkau tahu yang terbaik. Tapi Tuhan, kalau memang itu bukan kehendak-Mu, Tuhan jadilah yang terbaik.
Saya nangis saudara mengatakan seperti itu. Karena saya harus siap juga, siap kehilangan. Tetapi Tuhan itu baik. Yang pertama 10 cc saudara. Darah itu, waktu jatuh itu langsung 10 cc. Yang kedua pendarahan lagi 7 cc karena dia habis ngering jantung itu, dia minum pengencer darah. Saudara, waktu tidak sadar yang kedua, saya nangis lagi. Karena, waduh kok kolaps lagi ya, ada apa ini? Tapi ternyata Tuhan itu baik. Hari ke-7 dan hari yang ke-10, darah yang mengendap darah yang ada di batang otak keluar lewat urin, saudara. Yang pertama warnanya hitam-hitam, 3 kantong. Yang kedua warnanya coklat merah ya saudara, itu 2 kantong. Jadi lunas saudara, lunas dikeluarkan semua. Yang 10 cc itu yang warna hitam-hitam, yang 7 cc itu yang warna coklat. Tuhan luar biasa, dia baik, dia luar biasa. Begitu juga saya enggak tahu bagaimana persoalan yang saudara alami. Hal yang tidak baik, yakin bahwa ada kebaikan yang Tuhan nyatakan. Karena dia turut bekerja dalam hidup saudara masing-masing. Tidak pernah dia tidak pernah meninggalkan ya saudara. Dan kita harus tetap berkata bahwa Yesusku itu baik. Bahwa ucapan syukur itu naik ke hadapan hadiratnya. Saudara, banyak contoh-contoh yang sudah saudara dengar tiap minggu. Apapun yang terjadi, banyak saudara masalah-masalah. Masalah uang diambil orang, dibawa lari sama orang. Masalah apapun, kesehatan, saudara bisa datang dengan hati yang tulus. Ngomong sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Harus bisa bersyukur. Saudara, apa yang kita alami ini enggak sebanding dengan apa yang Tuhan nanti akan nyatakan kepada kita. Ini sudah akhir zaman saudara. Saudara lihat kan Rusia dan Ukraina. Saudara lihat kan virus corona sampai saat ini belum selesai. Mari kita dekat dengan Tuhan. Kita jangan meragukan Dia. Pegang Dia. Apapun yang menjadi keinginan hatimu, baiklah kita nyatakan dalam doa permohonan disertai dengan ucapan syukur. Saat ini yang ada pergumulan, kemarin saya ketemu sama Hendri, dia juga minta supaya nanti tanggal 1 dia bisa kerja. Saudara, saya tetap bersyukur sama Tuhan, itu kerinduan hatinya. Saya ngomong, Hendri, saya, Bu Debi itu berdoa buat kamu. Tapi yang penting kamu juga harus berdoa supaya Tuhan menjamah. Tuhan yang menolong sampai bisa bekerja kembali, bertanggung jawab dengan keluarganya. Saudara, Tuhan itu penuh segalanya. Kalau kita mengucap syukur, ingat bahwa itu satu kunci ya saudara. Mengucap syukur itu satu kunci untuk membuka berkat dan mujizat Allah. Mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Mari kita berdiri, kita mau nyanyikan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus.
buat hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Sekali lagi, terima kasih Yesus. Ucapkan syukur saudara, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi. Biarlah pintu berkat terbuka untuk saudara semuanya. Ku kan memujimu selamanya, ku kan memujimu selamanya, ku kan memujimu selamanya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami yang hadir pagi hari ini. Tuhan, Engkau tahu, terima kasih kalau kami bisa hadir, karena ada saudara kami yang terpapar, saudara kami yang sakit, mereka enggak bisa hadir di tempat ini. Mungkin juga mereka yang mengalami masalah, mungkin juga mereka yang menganggap tidak penting ibadah. Tuhan, tapi kami bersyukur kalau kami berada di tempat ini, kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada dan bahwa Engkau beserta dengan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami Tuhan, supaya tidak hanya kami di rumah-Mu, kami bisa bersyukur, kami bisa menjadi baik. Tetapi setelah pulang, kami di rumah kami masing-masing, Engkau tolong kami supaya kami bisa mengendalikan diri kami Tuhan. Kami bisa mengendalikan lidah kami, untuk kami tidak berkata-kata yang buruk, yang negatif. Tapi biarlah ucapan kami itu menjadi doa kami. Dan ucapan kami ini terjadi dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga, baik kami yang onsite maupun yang online di rumah. Kasih setiamu Tuhan yang gak pernah habis. Walaupun ladang-ladang tidak menghasilkan, walaupun lembu sapi terhalau sudah, namun Engkau setia Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami, dan Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Engkau Jehovah Jireh, Engkau Jehovah Rafa. Tuhan, Engkau juga Jehovah Shalom. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang hidup. Engkau tahu pergumulan kami, tapi kami percaya di dalam Engkau ada jalan dan ada berkat yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini atas firman-Mu. Tolong kami supaya kami tahu posisi kami, bahwa kami adalah anak-Mu, bahwa kami tahu Engkau memberikan rancangan kepada kami. Rancangan hidup kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Dan yang ketiga, kami tahu bahwa dalam hidup kami Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kami. Kami bersyukur, kami terima berkat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah pertolongan-Mu Tuhan yang kami nantikan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudara, biarlah silakan duduk dulu. Pagi hari ini
saya akan umumkan dulu, jangan dibagi dulu, sebentar ya. Saudara, karena Surabaya ini sudah PPKM level 4 ya. Makanya kita tetap harus jaga supaya jemaat juga sehat. Jemaat di rumah saja ya, maksudnya saudara juga jangan keluar-keluar, jangan pergi-pergi, usahakan di rumah. Jangan sering keluar makan di luar sama orang-orang, makan di luar ya. Jaga diri di rumah saja ya. Saya akan umumkan pagi hari ini, minggu depan kita akan kembali online. Ibadah kita tidak onsite lagi, tapi melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu bisa siap di rumah jam 9 pagi untuk mengikuti Zoom. Ya, saya juga rindu, saya kepingin melihat Zoom. Semua Zoom itu nama siapa yang masuk di Zoom. Saya percaya Bapak Ibu pasti untuk sungguh-sungguh cari Tuhan, ibadah di rumah jam 9 pagi melalui Zoom. Ya, nanti Ibu Karolin juga bisa kita kasih Zoom-nya ya, supaya bisa ngikuti lewat Zoom ya, Henry bisa ngikuti. Jadi setelah jam 9 itu kita ibadah, kita semua pembicara datang di gereja jam 9 pagi. Pujian, penyembahan, dan khotbah seperti biasa ya. Tapi Bapak Ibu di rumah melalui Zoom ya. Saya rindu Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan. Saudara, apa yang disampaikan Ibu Gembala tadi, ingat itu terjadi juga kepada Abraham. Ya, saudara tahu sendiri sudah berapa tahun Abraham berdoa minta keturunan, tidak diberi keturunan. Ya. Sampai akhirnya Abraham usianya berapa tahun? 100 tahun, ya. Usia Abraham 100 tahun, Sarah usianya 90 tahun. Sudah orang kalau sudah usia 90 tahun, Abrahamnya 100 tahun kan tidak mungkin punya keturunan. Tapi Allah tetap dia mengatakan kamu adalah bangsa yang besar. Keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Ya, akhirnya Abraham berdoa, dia hanya percaya kepada Tuhan. Pada usia Abraham 100 tahun sudah diberi keturunan. Tuhan menguji lagi iman Abraham. Abraham, dia mengatakan ya Tuhan. Sekarang bawalah Ishak, persembahkan Ishak kepadaku. Loh, saudara, sekian puluh tahun menunggu keturunan ilahi, terus kemudian Tuhan minta Ishak supaya dipersembahkan pada Tuhan. Abraham tidak membantah kepada Tuhan, loh Tuhan, ya dia tidak menjawab begitu. Dia katakan, siap Tuhan, aku akan melakukan perintahmu. Dia bawa bujangnya, dia bawa kayu, perapian, dia bawa Ishak, tapi dia tidak bawa dombanya. Karena Abraham percaya nanti Tuhan pasti menyediakan domba. Pada waktu Abraham sudah menyusun kayu itu disiapkan, Ishak tanya, Bapak di mana dombanya? Abraham jawab, nanti dombanya Tuhan sediakan. Amin, saudara. Begitu Abraham naruh Ishak di atas kayu itu, dia ambil pisau, pada waktu dia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, Tuhan kirim malaikatnya, stop Abraham, jangan bunuh anakmu. Abraham stop, tidak sampai membunuh Ishak. Tiba-tiba kedengaran ada domba di balik semak-semak yang terikat di semak-semak. Abraham
meninggalkan mengambil domba itu dan dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, itulah sebabnya pagi hari ini saya percaya doa, doa, dan doa. Apabila saudara berdoa percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab doa saudara. Amin. Ya. Mari kita berdiri, ya kita bersyukur. Jangan lupa minggu depan tidak ada ibadah onsite tapi online di rumah jam 9 pagi ya. Jangan lupa, saya ingin saudara melihat nama-nama saudara yang masuk di Zoom ya, melalui Zoom. Saudara, saya ingin saudara setia kepada Tuhan. Ya. Pagi hari ini saya melihat ada orang baru ya, baru datang. Ibu Keng Fa ini ya. Ibu Yin Gyok, selamat datang ya. Tuhan memberkati ya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau sangat baik, Engkau luar biasa baik. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu, Ibu Gembala Tuhan yang pagi hari ini sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat Blessing Tuhan. Ajar kami untuk menangkap firman-Mu Tuhan. Kami belajar bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur, baik kami dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Baik kami diberkati maupun kami belum diberkati. Karena kami selalu bersyukur kepadamu, karena kami percaya walaupun kami belum diberkati, berkat Tuhan datang tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Ajar kami belajar dari Bapak Abraham Tuhan. Dia begitu setia kepadamu, hidupnya karib dengan Tuhan. Dia bersahabat dengan Engkau karena dia punya banyak waktu untuk dekat kepadamu, berdoa dan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau selalu mendengar doanya dan itulah sebabnya Engkau menolong tepat pada waktunya Tuhan. Bapa, Engkau menguji iman Abraham. Demikian juga pagi hari ini kami percaya kalau Tuhan menguji juga iman kami. Ajar kami mentaati Engkau Tuhan. Tetap kami taat kepadamu dalam ujian ini Tuhan. Dalam pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kami. Biarlah kami tetap setia kepadamu. Melakukan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang mengadakan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Engkau terus pakai hamba-Mu, urapi terus Ibu Gembala Tuhan. Pakai di dalam pelayanan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Engkau pakai hidupnya untuk menjadi berkat Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau memberkati Tuhan. Dan jemaat Blessing pagi hari ini baik yang membawa persembahan mereka maupun yang tidak membawa persembahan mereka di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tahu Engkau menyediakan bagi mereka berkat-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Tolong Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah terlambat di dalam menolong jemaat Blessing Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Berkati anak cucu kami semuanya ya Tuhan. Buat anak cucu kami perkasa di muka bumi Tuhan. Supaya mereka punya hikmat daripadamu. Mereka menjadi anak yang terpandai, terpintar di sekolahnya. Yang sudah bekerja, berkati pekerjaan mereka. Berhasil dalam pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan mereka Tuhan. Membuat mereka berhasil Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu pagi hari ini yang online di rumah. Tuhan berkati mereka juga Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara mereka, Tuhan memberkati mereka. Bapak, kalau ada
di antara jemaat kami yang masih sakit, mungkin tidak memberi info kepada kami, tapi Engkau tahu kalau mereka sakit. Tuhan tolong dimanapun mereka berada, di rumah mereka, dimanapun mereka berada, Engkau jamah. Kami berdoa untuk Mega Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau tolong, kalau ada benjolan di tangan kanannya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu ada terjadi atas hidup Mega Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, itu bukan tumor, bukan kanker, tetapi Tuhan yang membersihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan sempurna. Terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Liani Tuhan di rumah. Kalau minggu lalu mereka sakit, tolong juga Engkau pulihkan mereka sempurna Tuhan. Sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, beri kesembuhan sempurna Tuhan. Semua keluarganya yang tertular, sembuhkan oleh mujizat-Mu. Yang tidak tertular, supaya tidak tertular, Engkau jamah Tuhan. Engkau tolong Diego dan Melia Tuhan. Kami berdoa untuk matanya Tuhan. Engkau memulihkan mata mereka, melihat normal, jelas kembali seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dia, dimanapun dia berada, Engkau jamah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara dengan iman angkat tangan, kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu bagiku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Saudara, karena minggu depan itu perjamuan kudus, saya membagikan perjamuan kudus bisa dibawa pulang. Nanti Bapak Ibu minggu depan waktu ibadah di rumah ada perjamuan kudus, saudara bisa makan dan minum perjamuan kudus di rumah ya. Oke, itu bisa saudara ambil bawa pulang ya untuk minggu depan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.